Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 sedang menjelajahi suatu tempat. Tebak kami ada di mana? Ya, kami ada di Cemara6 Art Gallery. Kemana langkahku pergi selalu Sebelum kita masuk, kita harus mengisi data diri terlebih dahulu. makin makna nurani. Kau takkan pernah terganti saat lautan kau seberangi. Janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia. Ya, Kenalkan, nama saya Salma. nama saya Lufti Muhammad Akaifan. Maaf Bapak, boleh perkenalkan? Saya Fajar. Fajar ya. Maaf Pak, boleh bertanya Iya. tentang pembangunan ini, kapan berdirinya? Jadi Cemara6 Gallery sudah dari tahun 93. Kemudian menjadi galeri museum itu tahun 2014. Diresmikan sama Joko Widodo. Waktu itu masih jadi gubernur. Ada prasastinya di depan situ yang batu itu. Siapa sih Pak pendiri tempat ini? Jadi ini milik Ibu Tuti Herati gitu, pemiliknya tempat ini. Sekarang diterusin sama anaknya, cucu-cucunya gitu. Jadi ini dulu rumah tinggalnya Bu Tuti Herati. Gitu. Iya, jadi Bu Tuti seorang guru besar, beliau juga pengusaha, kemudian menjadi kolektor seni gitu. Nah, setelah Bu Tuti wafat, rumahnya dijadikan full sebagai museum, menampilkan koleksi-koleksi Ibu Tuti, lukisan dan patung-patung yang dan juga benda seni rupa lain yang Ibu Tuti koleksi selama masa hidupnya gitu. Jadi nanti di museum kita bisa lihat banyak lukisan kayak Afandi, Basuki Abdullah gitu. Gitu, pelukis-pelukis terkenal lah dari Indonesia gitu. Pak, mau nanya lagi, apakah beliau pernah mengajarkan anak muridnya tentang lukisan atau sejarah mungkin di sini, atau beliau punya anak murid yang terkenal sih? Jadi Bu Tuti ini guru besar di Universitas Indonesia gitu, filsafat gitu. Bu Tuti juga turut mendirikan jurusan filsafat di UI gitu. Kemudian juga sempat menjadi rektor di IKJ tahun 90 sampai 96 gitu. Jadi Bu Tuti juga terlibat dalam berbagai hal seni dan budaya gitu. Jadi Bu Tuti menyukai segala hal seni dan budaya, tapi memang Bu Tuti lebih ke menulis puisi dan juga menulis buku gitu. Jadi kurang lebih ada 250 judul buku yang sudah Bu Tuti terbitkan, nanti bisa dilihat di perpustakaan gitu. Jadi kalau mengajarkan lukis kayak gitu-gitu sih mungkin enggak gitu. Jadi Bu Tuti lebih ke akademisi biasa sih, terutama jurusan filsafat gitu. Gitu Mas. Iya. Saya mau nanya lagi nih Pak, maaf ya kalau misalnya bertanya Enggak apa-apa. apa sih yang paling terkesan gitu di menurut Bapak lukisan di sini? Yang paling membuat Bapak terkesan dengan lukisan yang ada di sini? Ya, jadi banyak koleksi-koleksi Ibu Tuti yang memang dari seniman-seniman yang cukup terkenal di Indonesia kayak Afandi, Basuki Abdullah gitu. Afandi kan merupakan salah satu pelukis terkenal di Indonesia kan, karena Afandi juga rutin pameran keliling Indonesia dan juga keliling dunia gitu. Nah, Bu Tuti punya lukisan Afandi yang asli, nanti bisa dicek gitu di ruangan museum gitu. Dan kemudian juga banyak kan koleksi-koleksi yang Bu Tuti punya itu Bu Tuti kenal langsung dengan senimannya gitu. Jadi Bu Tuti pengen terlibat langsung, menyediakan tempat untuk seniman-seniman bisa pameran kayak gitu. Jadi Bu Tuti juga bergaul langsung sama senimannya, kemudian mengkoleksi karya-karya seniman tersebut
Jadi kalau kita lihat nanti koleksinya bisa kayak kita kembali ke masa lalu lah gitu. Karena memang lukisan-lukisan lama dan juga cukup berharga gitu dan juga asli. Nanti bisa dilihat sendiri di atas gitu. Terima kasih. Terima Iya. kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Mari kita lanjut. Ujungmu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hati. Setelah kita sampai di lantai 2, kita disuguhi pemandangan seperti ini, di mana tempat ini adalah untuk para seniman berkumpul, dan di situ ada screen. Ruangan ini juga bisa dapat untuk digunakan menonton film. Cinta Nah, setelah kita dari ruang auditorium tadi, sekarang kita masuk ke ruang Mas Rapin. Di ruang Mas Rapin ini banyak sekali karya-karya dari Mas Rapin. Yuk masuk. Bukan cinta, betapa nikmatnya ujungmu asmara. Nah, lukisan pertama ini adalah lukisan Mas Rapin yang berjudul Perahu. Pelukis Mas Rapin naik ke atas kapal setelah tinggal di Paris selama 6 tahun. Perjalanan laut itu menjadi awal suatu persahabatan. Nah, Mas Rapin ini banyak mengalami perubahan gaya melukis dari gaya Eropa hingga menjadi anatomi perempuan tanpa busana. Seindah lembayung senja, tiada ada yang ku. Beliau ini adalah ayah dari Ibu Tuti. Beliau bernama Profesor Dr. Insinyur Roseno. Beliau merupakan pelopor konstruksi beton Indonesia dan penerus restorasi Candi Borobudur. Dalam ruangan ini banyak sekali karya-karya buatan Salim. Salim memiliki hubungan yang baik dengan Ibu Tuti. Beberapa puluh tahun lalu, Salim mengalami nasib yang buruk, sehingga karya-karyanya tidak dapat diperjualbelikan dengan baik. Dengan simpati, Ibu Tuti membeli semua karya-karya buatan Salim, yang berjumlah sekitar 40 buah. Gelora asmara, seindah lembayung. Ruangan selanjutnya kita memasuki ruangan perempuan. Terlihat di sini banyak sekali lukisan-lukisan bunga. Lukisan bunga ini menyimbolkan seorang wanita dan aktivitas-aktivitas wanita. Cintaku, gelora asmara, seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi. Teman-teman, ini adalah tempat untuk bersantai. Ayo Jul. Indahnya nikmat bercinta. Kita telah selesai menjelajahi tempat ini. Saatnya kita pulang. Sampai jumpa.